Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ustadz Supriyadi Asyidik Yuha Emsot, yang kami hormati Dewan Penasihat Pengajian Bulanan Ibu-Ibu Nur Masyitoh, Ibu Hajah Lutfiah Dewi Malik Madani, dan hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, sehingga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini merupakan nikmat yang sangat berharga untuk kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, penuntun jalan kebaikan, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Untuk acara yang pertama, pembukaan; 2, pembacaan Asmaul Husna; 3, Mau'izatun Hasanah; 4, sambutan dari Dewan Penasihat Pengajian Bulanan Ibu-Ibu Nur Masyitoh; 5, pengumuman; dan yang ke-6, penutup. Ibu-ibu yang kami muliakan, untuk lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca Ummul Kitab. Liridolillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam li nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna, ridhaka madlubuna, dunyana wa urana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Jabbaru Takabir, ya Khaliku ya Bari, ya Musawwiru ya Ghafar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fatah, ya Alimu ya Qabir, ya Basitu ya Hafid, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Muzhiru ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabiru ya Halim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafid, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadud
ya syahid, ya haku ya wakilu, ya qawiyu ya mati, ya waliyu ya hamid, ya musi ya mubdi'u, ya mu'idu ya muhi, ya mumitu ya hayu, ya qayyumu ya wajid, ya majidu ya wahid, ya ahadu ya somad, ya qadir ya muqtadir, ya muqaddim ya muakhir, ya awalu ya akhir, ya zahiru ya batin, ya wali muta'ali, ya baru ya muntakimu ya afu, ya ra'ufu ya muhti, ya malikal mulki, ya dzal jalali wal ikram, ya musitu ya jami, ya ghaniyu ya mubni, ya mani'u ya daru, ya nafi'u ya nuru, ya rasidu ya sabur, azza jalla zikruhu, bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa dzurriyyatina wa liman syaihina wa talamidina wal mu'minin wal mu'minat kafatan amatan al ahya'i wal amwat, kafatan amatan al ahya'i wal amwat, kafir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nusanina warfa darajatina warzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan wa amalan salihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih aflatana daiman hayatina ila khairi qaribna ani syari baitna wa qurba rajauna ahiran nilnal muna balik maqasidana wa dihawa'ijana walhamdulillahina sholli wa sallim ala toha qalili rahmah wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Ibu-ibu pengajian Nurma Syitoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pembacaan Asmaul Husna sudah kita baca bersama. Semoga menjadi penyejuk di hati kita semua. Dan tibalah kita pada acara inti sore hari ini,
yakni Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Supriyadi Asidik Yuha MSOS. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang Bu. Jawab salam. Waalaikumsalam. Kan sudah berapa kali kajian belum juga sampai ya? Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Pembina Pengajian Bulanan Nur Masito, beliau Ibu Nyai Lutfia Malik Madani, yang mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan juga, saya hormati ibu-ibu Majelis Ta'lim Pengajian Bulanan Nur Masito, dan ada juga Ustadz Rifai, ada Mas Huda. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, panjang umur, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, kompak banget Bu. Nah, sore ini saya bukan ngisi kajian ya, isinya muzakarah kecil lah, muzakarah sedikit. Insyaallah sore ini juga mungkin ya terakhir kali kita berjumpa. Karena tugas di Jogja wis rampung, kalau bahasa orang Jogja ya, wis rampung. Sudah alhamdulillah sudah 2 tahun dan amanat dari orang tua sudah selesai. Tinggal balik lagi ke kampung halaman. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini ada 2 mas-mas yang saya hormati, rekan sejauh saya di Masjid Al-Mukhlasin. Mungkin kajiannya hanya sebentar ya, nanti kita akan selawatan dan pos bersama dan selesai. Bu, gelem selamat dunia akhirat ora? Gelem ora? Nah, saya coba-coba pakai bahasa Jawa ya. Mau nggak kita selamat dunia akhirat? Mau ya. Semua kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal penciptaan. Sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang akan lahir ini, orang yang namanya manusia, harus masuk surga. Harus masuk surga. Sehingga dikatakan anak yang baru lahir pun itu suci. Suci. Pernah dengar Bu? Nah, kenapa dikatakan suci? Karena belum terkontaminasi oleh hal-hal yang berbau menyeleweng dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita udah tua sekarang nih. Kalau masih kecil masih aman. Orang akan dihukumi, akan dikenai hukuman atau istilahnya katanya itu dosa ketika dia sudah akil balik. Nah, kalau estimasi umurnya itu sekitar umur yang perempuan itu dari 12 sampai 15. Dari 9 sampai 12. Tapi kalau laki-laki dari 12 sampai 15.
Ibu-ibu ini ada yang umuran 15, Bu? Hah? Ada, Bu? Umur boleh tua, jiwa tapi tetap muda ya, Bu. Benar, Bu? Bu, konsep yang diajarkan oleh Nabi dan syariat Islam adalah silahkan kita itu maunya apa. Suatu ketika malaikat Jibril datang, Bu. Jibril, kata Allah, kamu turun ketemu Nabi Muhammad. Sampaikan padanya 3 hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan umatnya nanti. Wah, terima kasih Mas Rifai. Oh, thank you. Dah. Lanjut, Bu. Seketika itu malaikat Jibril patuh akan perintah Allah. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, ish ma syi'ta. Wahai Muhammad, kerjakan apa yang engkau, ish ma syi'ta, hiduplah engkau semaumu. Tapi ingatlah, wa ana ajzabih, sesungguhnya aku akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bebas, Bu. Bebas melakukan apa saja yang kita inginkan, tapi ada konsekuensi yang harus kita hadapi setelah kehidupan di dunia ini. Bu, ibu-ibu, kalau mau pengajian, kalau mau hadir dimanapun pasti pakai pupur. Pupur nggak? Apa bahasanya sini pupur ya? Bedak atau pupur? Bedak. Kalau bahasa Lomboknya pupur. Pupur bagus, Bu. Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Yang cowok, yang laki-laki dengan pakaian bagusnya, ibu dengan gamis barunya, silahkan. Mau penampilan apa saja, mau berbuat apa saja, tetap ada konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agama telah mengajarkan kita kalau mau selamat ya sholat, ya puasa, ya bersedekah, ya zakat. Semuanya telah diberikan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang kita mau atau gelem atau orang. Benar nggak? Mau atau tidak? Ibu-ibu mau melaksanakan kebaikan atau tidak? Mau nggak? Mau, Bu? Mau dong. Semua kita pasti mau, Bu. Tapi berat. Ringan di lidah, berat di aplikasikan. Berat ketika melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh agama Islam. Tapi ya itu, nanti sebelum kita menuju akhirat yang paling kekal, yakni surga, ada akhirat awal yang harus kita hadapi, yakni sakaratul, mantap. Berarti masih setia mendengarkan. Wis Banar masih mendengarkan, Wis Banar? Kok senyum-senyum dari luar, kenapa? Piye toh? Aman, Bu? Lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu, sekelas Rasulullah. Dia adalah panglima para nabi dan rasul. Dia adalah orang manusia yang paling taat kepada Allah. Dia adalah manusia yang paling suci di hadapan Allah, tapi tetap sakit, Bu. Sakit sekali ketika menghadapi sakaratul maut. Apalagi maaf, kalau sudah umur di atas 60 itu gratis oleh Allah. Maka gunakanlah sebaik-baik. Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, Bu, memanggil para sahabat, wahai sahabatku, aku rupanya sudah kecapean, sudah kelelahan. Tidak ada rasa. Semua seketika menangis. Seketika menangis sudah paham maksud Rasulullah SAW. Dikisahkan dalam riwayat hidup beliau, ketika hendak akan meninggal dunia, Bu, ketika malaikat sakaratul maut akan mencabut nyawa beliau, malaikat sakaratul maut bertanya dulu, ya Muhammad, apakah kamu siap aku cabut nyawamu? Nabi bersabda, siap.
Asalkan ada 3 perkara yang harus diikuti dan istilahnya ada MOU lah, tanda tangan sekarang ya. MOU. Apa MOU-nya? Pertama, pertanyaannya, seketika aku meninggal dunia, apakah umatku akan tetap di garisku? Kedua, apakah umatku nanti akan tetap merasakan yang namanya sakratul maut? Yang ketiga, apakah umatku akan bisa masuk surga? Apa kata Jibril? Mangkat dulu Jibril, terbang dulu. Nah, dihayalkan saja terbangnya bagaimana, wallahu a'lam. Menghadap dulu pada Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad minta hadza wa kadza, ini dan itu, bagaimana ya Allah? Sepakati. Pertama, asalkan umat yang tadi, yang umatnya Nabi Muhammad mengikuti syariat Islam. Yang kedua, asalkan ketika hidupnya dia tetap taat dan dia tetap taat kepadaku dan melaksanakan perintahmu ya Rasulullah. Dan keempat, katakan pada Nabi Muhammad, aku akan berikan syafaat kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah siap, Bu. Tapi di kesiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun diriwayatkan masih terasa sakit, Bu. Masih terasa sakit. Itu sekelas Nabi Muhammad. Dalam kisahnya lebih daripada 70 sayatan pedang tusuk, balik lagi tusuk, balik lagi, itu rasanya, Bu, sakaratul maut. Apalagi kita, Bu, luka hanya ketika kupas bawang, innalillah, kok luka sekali, atau bahkan nggak sebut innalillah, apa bisa disebut jangkrik, kok saya luka. Pasti sakit, Bu, sakit, Bu, sakit, Bu. Kalau orang dipukul, kita dipukul, sudah ada kesiapan, sakitnya agak kurang, ya Bu, benar gak? Benar gak, Bu? Kita udah siap nih. Yo Mas Rifai pukul saya, tapi jangan beneran. Nah contoh, yo Mas Rifai pukul saya, dia hantam saya, maka sakitnya agak berkurang. Kalau tidak siap, nah itu ada rasa kejutnya, sakitnya melebihi daripada ketersiapan kita. Nah Rasulullah SAW ini siap, Bu. Nah sekarang saya tanya, kita semua ini sudah siap enggak? Sudah siap, Bu? Bu, kok kayak horor sekali ya kalau dibahas ajal ini, horor sekali ya, Bu. Horor ya, Bu. Nah, saya tanya, siap atau tidak kita? Siap enggak siap, Bu? Yang namanya sakaratul maut wajib akan kita hadapi, Bu. Rasulullah SAW makanya jauh-jauh hari 14 abad yang lalu mengenalkan doa, mengajarkan doa kepada kita. Ada yang hafal, Bu? Yang hafal saya kasih hadiah deh, mumpung terakhir nih. Saya kasih hadiah, ada yang hafal? Mungkin Bu Nur hafal, Bu Nur? Nah Bu Heni tuh ngintip-ngintip, hafal Bu Heni? Hafal enggak doa sakaratul maut yang diajarkan Rasul? Hafal enggak? Doanya, Bu, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ulang kita sama-sama, Bu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikan pertolongan, berikan keringanan pada saat saya menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, luar biasa, Bu. Kalau kita bayang-bayangkan, ngeri sekali, Bu. Ngeri sekali. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Mudah-mudahan, mugi-mugi jamaah Nur Masito, kita tetap dalam keadaan iman Islam dan mendapat pertolongan ketika sakaratul maut. Gambaran kecil, Bu. Saya dulu pernah ke Sulawesi, tepatnya di Tomo, Kecamatan Tomo, Desa KB. Desa KB. Dusunnya itu saya lupa, itu udah tahun 2019 saya ke sana ya. Di sana ya Allah Akbar, saya diundang selesai sholat tarawih. Kalau bahasa sini mas ya, mas. Biasa dipanggilan mas, Kang atau apalah panggilannya di sana, dia panggil saya. Ustaz, minta tolong, orang tua saya sudah di penghujung. Nah, itu ngeri sekali tuh. Pokok malam-malam, Bu, saya dipanggil. Baik, saya dipanggil ke sana, Bu. Ternyata benar apa yang diceritakan, apa yang diajarkan di kitab Daqaiqul Akhbar dan ada sebagian di kitab Al-Adhkar Nawawi, karangan Imam Nawawi, benar adanya, Bu.
Alhamdulillah saya menyaksikan hal tersebut, ngeri juga Bu kalau kita ingat-ingat. Bagaimana Bu rasanya di sana, tenggorokan panas sekali rupanya. Kalau kita lihat tenggorokan panas sekali Bu. Pas sakratul maut panas. Dikasih minum pakai sedotan, bahkan diambilkan pakai sedotan. Saya minum dulu biar gak kepanasan. Mantap, biar gak panas. Nah itu Bu diambil sedotan. Nah, dikasih gak mampan Bu, gak mau Bu. Gak mau, terus nyari aja dia. Kayak kepanasan gitu, dia pakai bahasa Sulawesi saya gak paham. Tapi pada intinya sangat sakit sekali. Sangat sakit sekali. Ya saya gitu kan. Monggo Ustaz didoakan, jadi doakan terus saya juga heran mau doakan gimana. Kan kalau orang sakit, mugi-mugi sehat. Kalau orang mau sakratul maut, mugi-mugi cepat gitu. Masa kita mugi-mugi cepat meninggal dunia? Enggak. Tapi di sana sangat sakit sekali, saya lihat Bu. Sangat sakit sekali. Nah kita, Bu, saya di sana hanya bertindak sebagai orang talqin. Pernah dengar talqin Bu? Pernah dengar talqin? Talqin itu Bu, kalimat terakhir untuk orang meninggal dunia. Kalimatnya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya di sana hanya sekali. Karena ajaran Islam hanya sekali Bu, jangan dipaksa. Mungkin ada ibu-ibu yang pernah maksa keluarganya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi Yos, nggak bisa Bu, nggak bisa dipaksakan. Karena sakratul maut itu adalah antara jiwa dan raga sesuai dengan perilakunya yang berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan berhadapan, bukan fisik Bu. Fisik ini akan lebur. Fisik ini akan lebur, mulut akan lebur. Bagaimana Bu? Mudah-mudahan kita, maaf sekali lagi, mudah-mudahan kita Bu selamat dari itu Bu. Tolong la ilaha illallah. Kalau memang kita sering ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita bisa menjawab kalimat la ilaha illallah itu tanpa perintah siapapun. Dan maaf bukti orang meninggal husnul khotimah Bu, raut wajahnya itu senyum, tenang, gembira. Tapi kalau sudah beda dari itu, Ibu bisa hayalkan dah. Itu kurang. Dan pasti ada tanda-tanda Bu. Nah di sana kita kalau punya keluarga seperti itu Bu, cukup sekali saja. Jangan banyak-banyak, dia akan bingung soalnya. Dia akan bingung. Ruh itu soalnya masih bergejolak Bu. Kita tidak tahu dia bergejolak dari perut. Dia kalau di kitab Daqiqul Akhbar itu Bu, kalau orang sudah sakratul maut itu kaki sudah mulai dingin, itu nyawa sudah mulai naik. Nyawa sudah mulai naik. Langsung ke pusaran pinggang dingin, naik ke perut. Perut itu di sana bergejolak Bu. Masih tetap nggak mau keluar. Terus selanjutnya adalah Bu, dia naik ke pusaran dada. Di dada itu sudah meledak-ledak, langsung di tenggorokan. Maka kalau kita pernah dengar, taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala malam yugorgir katanya. Dalam hadis itu, taubat itu akan diterima ketika nyawa belum sampai ke tenggorokan atau kerongkongan. Kalau masih di perut masih. Tapi akan bisa. Kita kepanasan, terus Masya Allah, luar biasa Bu, macam-macam penglihatan orang. Ketika sudah nyampe tenggorokan, baru dia dikeluarkan. Baru di sanalah antara dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau bahkan tidak mengucapkan. Di sanalah penentuan kita, apakah kita mati dalam keadaan iman, membawa iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat mengatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati katanya. Wahai jiwa yang tenang, raga yang tenang, keluar daripada fisik yang mungkin amal ibadahnya baik, cepat kembali kepadaku dan masuk ke golongan hamba-hambaku yang taat beribadah dan masuk ke surgaku. Siapa yang gak bangga Bu? Bahagia gak Bu? Bahagia Bu? Bahagia. Nah makanya kita berdoa Bu. Doa yang saya ajarkan catat, nanti bisa dilihat di YouTube. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan. Terus yang kedua Bu, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang mengatakan, sekalipun hadis ini dikatakan dhaif, lemah, tapi ini adalah luar biasa Bu. Mana dia Bu?
Man akhir kali kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapannya di akhir kalimatnya itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Piye to masa enggak masuk surga? Tapi siapa orang yang mampu mengatakan ini, pasti di perjalanan hidupnya itu dia baik-baik saja. Hablum minallah wa hablum minan nas itu baik. Hubungan kepada Allah bagus, rajin ibadah, hubungan kepada manusia pun baik. Oh kan ada mas yang dia itu awalnya perbuatannya buruk. Mungkin ibu pernah kita bisa ulang sejarah. Ada sejarah di zaman Nabi Musa bu, seorang pegawai malam. Nah, nggak enak saya dengar ya. Seorang pegawai malam. Pegawai malam ini ketika pulang melihat seekor anjing yang kehausan, diambilkanlah air. Dia selamat bu. Kenapa? Karena Allah ridho pada saat dia menolong anjing. Nah ini yang kita cari bu. Keriduan Allah itu di mana sih? Letaknya di mana kita tidak tahu. Makanya terus berusaha untuk berbuat kebaikan, terus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Bu, tidur nggak? Tidur bu? Nggak. Oke, lanjut. Dalam surat Al-Hasyr bu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang bertakwa, yang beriman, hendaklah dalam diri kalian itu semua mempunyai sifat yang terus mengulang-ulangi sebelum kamu, yang terus mengulangi apa yang telah terjadi dan mempersiapkan apa yang akan kalian lakukan. Artinya bu, monggo mulai dari nanti malam kita persiapkan sebelum tidur apa sih yang aku lakukan kekurangan tadi. Kalau kebaikan jangan dihitung bu, kebaikan jangan dihitung. Dianjurkan kita melihat yang buruk-buruk supaya kita bisa berubah. Beri contoh. Tadi apa ya? Oh iya, aku gibahin orang ya, astagfirullahalazim. Maafkan saja, maaf dalam langit sudah langit yang berbicara. Ya Allah, sampaikan salamku kepada si Fulan bin Fulan, maaf kepada si B dan si B. Saya sudah membicarakan dia, mohon maafkan saya ya Allah, ampuni saya dan mudah-mudahan dia diampuni. Terus seperti itu. Apa kesalahannya tadi? Oh tadi pas di pasar saya ngurangi timbangan. Maka terus mengulang, oh saya tidak akan mengulang itu lagi. Tadi saya ketemu jalan saya cuek sama teman saya. Terus kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah ada sehingga besoknya kita mempersiapkan untuk lebih baik lagi. Itu ayat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, kita kembali lagi kepada pembahasan la ilaha illallah tadi. Husnul khotimah itu adalah pencapaian akhir yang dinanti-nantikan oleh setiap orang. Sebagus-bagus ibadah kita bu, tapi kalau ketika meninggal dunia kita tidak dibantu oleh Allah, maka maaf bu, kita meninggal dunia tergolong dalam keadaan kafir bu, dalam keadaan kafir, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah sholat itu kalau kita baca alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Jangan lupakan baca ini bu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat ini, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Kalimat itu dengannya aku hidup. Kalimat itu juga dengannya aku meninggal dunia. Kalimat itu juga dengannya aku akan dibangkitkan dari kubur dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah taala minal aminin, dan mudah-mudahan berharap kepada Allah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang aman, orang-orang yang selamat daripada ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bu, pesan untuk kula sendiri, pesan untuk panjenengan sedoyo, kita yang masih hidup ini, kita memang manusia tempat letak salah dan dosa. Maka dari itu, sebelum Yugorgir tadi saya katakan, sebelum nyawa berada di tenggorokan, sebelum kita sakit masih sehat, paling tidak bu, kita
berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selamat. Jangan terlalu cuek kepada Allah. Jangan terlalu cuek kepada Allah. Ada yang cuek pada Allah, Bu? Ada, Bu? Ada orang yang sombong. Berapa banyak sejarah yang mengatakan orang yang terlalu cuek, orang yang terlalu sombong kepada Allah ditenggelamkan. Nah, kita paling tidak mungkin ya, maaf. Saya tidak mengklaim siapapun, kita, Bu, kita lihat diri kita sendiri, kita banyak dosa, kita banyak kesalahan. Tapi paling tidak kita ingat ketika malam, Bu. Ada yang pernah sholat tahajud, Bu? Ada, Bu? Baik. Kalau tidak ada pun, Bu, tidak apa-apa. Biasanya kita sering dibangunkan, tiba-tiba bangun sendiri deh. Jam 3 tiba, kita lihat jam 3. Kita sering dibangunkan. Mungkin kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk bangun yuk. Minimal kita berdoa, Bu, di sana. Doa jam 3 itu doa paling ijabah, Bu. Paling ijabah berdoa, Bu. Apa doanya? Monggo. Sakarep semaunya, Bu. Mau doa apapun silahkan. Mau doa kiri, mau doakan. Tapi paling tidak jangan lupakan satu doa, Bu. Dan ini para kiai di Lombok tempat saya mondok dulu, ini yang diajarkan, mudah-mudahan kita bisa ke Mekah Mukarramah, amin. Amin, Bu. Mudah-mudahan kita bisa ke Mekah Mukarramah, amin. Karena survei menyatakan, survei ini orang ke Mekah Mukarramah itu bingung, Bu, mau ngapain dia. Memang bisa berangkat, bisa, Bu. Tapi piye itu mau ngapain? Karena ilmu belum ada. Jadi alternatifnya, Ibu, siapa yang gak nangis lihat Ka'bah, Bu? Di Ka'bah itu pusaran doa-doa seluruh dunia. Dan dalam kisahnya diangkat doa itu dihadapkan kepada Allah dan akan dieksekusi kepada orang-orang yang berdoa. Bu, doanya satu, Bu. Kemarin yang saya diskusi, Pak Mio mengatakan doa ini doa satu jagat. Sama namanya kayak di Lombok itu diajarkan. Ketika tawaf itu, Bu, labbaik Allahumma labbaik, nikmat ya. Labbaik Allahu la syarika laka labbaik. Di sana, Bu, kita berputar, Bu. Saya juga belum pernah ke Mekah Mukarramah, tapi itu kita diajarkan. Ibu mudah-mudahan bisa berangkat, doanya saja begini, Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah mencakup semuanya. Ibu punya mobil, bahagia enggak? Bahagia, Bu? Bahagia enggak, Bu? Ibu punya emas, bahagia enggak, Bu? Punya motor, bahagia? Punya suami yang setia, bahagia? Mantap. Rajin ibadah, bahagia? Nah, ini dia, Bu. Ini kita bahagia, semua permintaan kita sudah mencakup semuanya. Jangan satu-satu nanti bingung, ya Allah berikan aku mobil, lupa. Tetanggaku minta motor, ya Allah berikan tetanggaku motor. Berikan, begini saja berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah, karuniailah kepadaku, kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dan atau saya dari siksa neraka. Lengkap gak, Bu? Lengkap, Bu? Nah, Bu, di sepertiga malam itu yang kita doakan, Bu. Pakai itu doanya, Nji. Pakai, Nji, Bu. Sebelum tidur lah. Sebelum tidur, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, terakhir akan saya ajarkan, mudah-mudahan kita bisa amalkan, ya. Satu, sebelum tidur harus suci dulu, Bu. Harus suci. Gambarnya kenapa? Kita tidak tahu kita bisa bangun atau tidak. Kalau kita sudah suci, mudah-mudahan ketika Allah ingin melirik kita, kita dilirik dalam keadaan baik. Bersuci, Bu. Yang mau kencing-kencing dulu, yang mau ke WC dulu, tapi wudu. Syukur-syukurnya bisa sholat. Kalau nggak mau sholat, udah wudu langsung naik keranjang, langsung berdoa. Berdoanya apa? Ya Allah, berikan aku kebaikan. Pakai yang tadi itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Insyaallah kalau ini kita amalkan, ibu-ibu amalkan, pekerjaan mau ke pasar, mau kemana, insyaallah Allah Subhanahu wa taala lindungi. Dan ketika bangun, alhamdulillahirabbil alamin.
alamin. Apa doa bangun, Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama antana. Tapi kalau nggak bisa mungkin ya cukup alhamdulillah, ada rasa syukur. Langsung wudhu salat subuh, ketika ingin berangkat doa juga, ya Allah mudahkanlah segala urusanku hari ini. Begitu Jibu, catat dan dengarkan, nanti bisa dilihat. Setiap subuh, bahkan di Masjid Al-Mukhlasin ini setiap setelah maghrib, terutama di maghrib setelah sholat maghrib sama sholat isya. Apa doanya? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Doa itu, Bu, maknanya sangat luar biasa. Mana maknanya? Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi saya kalau kamu sudah mengatakan kun, jadilah. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Selanjutnya, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kalau kamu belum memberi. Itu, Bu. Itu konsep. Dan konsep ini digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, baca dah sejarah Nabi Ibrahim gimana. Tapi cluenya adalah Nabi Ibrahim tidak diberikan anak, Bu. Sampai berpuluh-puluhan tahun Nabi Ibrahim gak diberikan anak dari Siti Sarah. Akhirnya diberikan anaklah dari Siti Hajar yang namanya Nabi Ismail. Tapi terus, karena dia terus meyakini bahwasanya Allah lah yang maha kuasa. Apapun yang terjadi Allah yang berkehendak. Kecuali kalau itu keburukan yang kita lakukan, itu adalah penyelewengan dari kita karena tidak ada hadirnya Tuhan dalam diri kita. Paham, Bu? Jadi jangan menganggap saya ini kebanyakan sekarang apa transgender ini adalah Tuhan, yang maling ini adalah kehendak Tuhan. Tidak, Bu. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak akan hadir pada hati yang buruk. Maka ketika orang melaksanakan keburukan, bukan Tuhan yang ikut campur, tapi ketidakhadiran Tuhan dalam diri kita disebabkan perilaku kita sendiri. Jadi, Bu, sampun, Bu. Jadi jangan bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tadi, Bu. Jadi kalau kita bisa lirik-lirik, Allah lah yang maha kuasa atas segala apapun yang kita laksanakan. Mau buka warung, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berikanlah kekuasaanmu atas warung ini. Mau buka kayak Mas Rifai pomade-nya, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudahkan pomade ini. Semuanya insya Allah dilancarkan saja. Ibu-ibu, mungkin kajiannya sudah cukup, sudah lebih dari 30 menit rupanya atau kurang. Dan kita akan membaca sholawat sebagai tanda perpisahan, ya. Tapi perpisahan ini masih penuh tanda tanya, Bu, ya. Apakah saya kembali atau tidak? Kalau kembali berarti kita berjumpa lagi. Kalau tidak berarti wallahu a'lam, mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita semua bisa laksanakan, terutama saya pribadi. Dan untuk kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan pada setiap apa yang akan kita laksanakan, terutama ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil kita dengan penuh kasih sayang, pertolongan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Kita akan membaca Mahalul Qiyam nanti insyaallah. Saya buka ini dulu, Bu. Nanti ketika Mahalul Qiyam, saya di sana, kita berdiri semuanya. Yang di luar berdiri semua. Kayaknya di luar sibuk curhatan, ya, apa yang digeleng-gelengkan saya nggak tahu. Ya, Bu Ismanar, siap Bu Ismanar? Siap apa dulu? Ikut senyum. Nah, ya kita lanjut. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fahina qaruba wa nu'alih hadal habib alanti samawati wal arduna wa fihinna bitarhib wa antarul judil ilahi ala ahli wujudi tatij wa alsinatul malaikati bitabshiri lil alamin
وارتعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر القدرة كشفت بنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من أخواص الأمة وأن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من قسم الله له من الشرف بالقسمة والوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن أمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد berdiri Bu صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على نبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم نقرات واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسان مستمر ليس ينفد حيث أوطينا طه جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Salawatullah alaika فلربي كل حمد جمع الفخر المؤبد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهي يا إلهي الله الله جد وبلغ كل ما قصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك واهدنا نجا السبيل كي به نصعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله
Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ada kamera foto saya. Ada HP. Monggo boleh duduk Bu. Nanti. Nah di sisa waktu monggo jamaah sedoyo unjuk apa bahasanya? Unjuk dulu deh. Nah. Bener ya? Baik. Di sisa waktu ini Bu, sedikit saja. Pengajian sudah selesai, selawatan sudah selesai. Sore hari ini saya ingin pamitan kepada ibu-ibu pengajian Nur Masitoh 1 kali dalam sebulan. Pertama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala penerimaan. Mungkin ada yang jarang ketemu tapi kita pernah saling lihat di sini di masjid ini. Ucapkan terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada saya, baik itu ilmu berupa materi, baik itu ilmu berupa kehidupan sosial dan budaya yang telah saya dapatkan di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama untuk warga Pringgolayan dan khususnya untuk jamaah Majelis Taklim Nur Masitoh. Yang kedua saya ingin meminta maaf Bu. Kalau ada pasti ada. Bukan kalau lagi, pasti ada Bu. Saya minta maaf atas segala kesalahan, kekurangan yang telah saya laksanakan, yang telah saya lakukan di ibu-ibu panjenengan sedoyo. Mungkin yang sering berinteraksi, mungkin yang pernah hanya saling lihat, tidak sesuai dengan tatanan yang ada di Jawa, karena saya asalnya dari Lombok, maka saya minta maaf, terutama dari ucapan. Orang Jogja itu lembut-lembut, orang Lombok itu mau ngegas terus, kayak gas LPG yang berat itu Bu ya. Nah itu dia Bu. Saya sekali lagi memohon maaf kepada ibu-ibu dan berharap bisa berjumpa lagi bersama ibu-ibu. Sekalipun mungkin tidak di masjid, tapi di lain kesempatan kita bisa berjumpa. Dan ibu masih kenal Supriyadi, tidak lagi lupa. Oh iya, marbot masjid ya, iya. Oh iya, yang tempat tinggal di masjid ya, itu Bu. Jangan sampai dilupakan. Ibu-ibu, di sini saya sangat bahagia, sangat senang di lingkungan Pringgolayan, terutama di masjid ini. Orangnya baik-baik. Nah, itu dia. Itu perspektif lain itu. Kalau kita bilang begitu nanti apalagi ini disorot, bahaya itu. Nah, intinya ibu-ibu Pringgolayan orang baik-baik. Saya berdoa mudah-mudahan ibu-ibu yang masih saat ini saya kembali misal 10 tahun yang akan datang, atau bahkan 1 bulan saya di rumah saya kembali masih utuh seperti ini gitu kan. Masih utuh, masih tetap saya lihat, oh ini ibu ini, masih saya lihat seperti sedia kala. Ya Bu, saya atas nama pribadi Supriyadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri dari Masjid Al-Mukhlasin ini. Dan ada yang bertanya mungkin apakah Ustadz Supri kembali atau tidak? Jawabannya setelah 1 bulan di rumah. Berarti kalau saya nampak lagi di masjid ini berarti kembali. Berarti kalau tidak sudah nyaman di Lombok berarti ya. Begitu Bu. Itu Bu, mungkin hanya ini dapat kita diskusikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang kita bagi tadi kita muzakarahkan dapat diamalkan
dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu stay dulu di sana, kita foto bersama sekarang ya. Stay dulu, jangan balik dulu. MC jangan ditutup dulu, nanti baru setelah foto baru ditutup. Karena ini sesi terakhir lah Bu ya, sesi terakhir agar ada saya lihat ini ibu-ibu di Nur Masita di sana ya. Monggo. Ya, sesi foto sama ibu. Oh, Alhamdulillah sudah kita ikuti dan dengarkan bersama kajian dari Ustadz Supriyadi Asidik QHM SOS. Semoga apa yang telah disampaikan beliau tadi dapat kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dewan Penasehat Pengajian Bulanan Ibu-Ibu Nur Masito, yaitu Ibu Hajah Lutfia Dewi Malik Madani. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami banggakan khususnya dari pengajian Nur Masito, Mas Supriyadi Asidik MSI yang baru saja diwisuda, ibu-ibu seluruh pengurus pengajian Nur Masito berserta seluruh anggota pengajian Nur Masito yang saya cintai. Alhamdulillah pada sore hari ini marilah kita sama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua sehingga kita bisa hadir di acara yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Tadi Mas Supriyadi pamitan kepada kita. Tanpa terasa ya Bu ya, seakan-akan Mas Supri ini baru berapa hari kumpul dengan kita, namun karena beliau sudah selesai tugasnya mengambil program S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sehingga Mas Supri harus meninggalkan Yogyakarta khususnya Pringgolayan untuk kembali kepada tugas di Lombok. Kita berharap mudah-mudahan ilmu yang diperoleh oleh Mas Supri bermanfaat bagi Mas Supri pribadi dan khususnya bagi umat kita Islam. Sebetulnya sedih rasanya malah karena kami merasa bahwa khususnya pengajian merasa bahwa Mas Supri itu banyak hal yang diberikan kepada kita semua, membimbing ibu-ibu yang ada di sini khususnya di Kampung Pringgolayan, yang mana Mas Supri punya adat istiadat yang berbeda dengan Yogyakarta. Kalau Jogja identik dengan halus ya, tapi ternyata Mas Supri bisa berbaur dengan kita semua. Mudah-mudahan maaf,
Mudah-mudahan keinginan tadi Mas Supri, mungkin kita berapa tahun lagi ketemu, bahkan harapan kita tidak sampai setahun ya. Siapa tahu kalau Allah mentakdirkan Mas Supri kembali ke Yogyakarta, jodohnya ada di sini ya Bu ya. Karena kita juga nggak tahu takdir itu seperti apa, kan gitu toh Bu. Kalau Mas Supri aja begitu Mas Rian pergi, nggak taunya ada Mas Supri ke sini ya. Itu kan tidak kita ketahui. Sebetulnya kita sedih kalau Mas Supri meninggalkan Yogyakarta, khususnya Pringgolayan. Tapi ini memang sudah seperti ini, dan kita berharap mudah-mudahan di waktu mendatang kita masih bisa ketemu, dan ilmu yang pernah kita peroleh. Karena tadi dengan pengajiannya itu sangat terenyuh sekali bahwa kita memang harus siap dengan apa yang akan kita hadapi di waktu-waktu yang mendatang. Kita tidak tahu ya bahwa kapan ajal akan menjemput kita. Rupanya Mas Budi mengingatkan kita sehingga kalau kita akan tidur, kita bersuci dulu. Kita kan tidak tahu, siapa tahu Allah ketika kita tidur mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan kita juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah, doa kita semua. Dan dari pengajian khususnya ibu-ibu minta maaf apabila selama dibimbing berapa tahun Mas Supri? 2 tahun ya? 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ya ada di lingkungan kita. Sudah barang tentu banyak kesalahan, banyak kehilafan. Mohon Mas Supri untuk bisa memberi maaf kepada kami. Dan sudah kami juga ingin memaafkan kesalahan Mas Supri. Saya kira tidak banyak salahnya, malah banyak kita yang banyak salah. Karena namanya orang tua itu merasa sudah tua, lebih senior, sehingga sering nyuruh-nyuruh ya Mas Supri. Padahal tujuan kita, karena kita nggak tahu, sehingga kita menganggap bahwa itu tidak kita ketahui, menanya sama Mas Supri, tapi dengan caranya yang berbeda. Misalnya saya aja ya Bu ya, saya kan dengan adat istiadat Jawa Timur yang agak seperti itu, tapi kadang-kadang kan lupa. Mungkin bagi saya itu tidak apa-apa, tapi bagi ibu-ibu mungkin beda, karena sudah caranya sendiri-sendiri. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ibu-ibu juga minta maaf. Kami atas nama seluruh anggota pengajian Nur Masitoh sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan selamat jalan, mudah-mudahan nanti perjalanannya ke Lombok lancar dan sampai selamat di sana, dan salam hormat untuk keluarga yang ada di Lombok. Ini ada sedikit tanda kasih dari ibu-ibu saking sayangnya kepada Mas Supri, mohon untuk bisa diterima. Tapi jangan dilihat dari bentuknya, yang penting tanda kasih dari kita semua untuk Mas Supri untuk bisa menjalankan tugas di kampung halaman. Monggo, ini Bu Nur kami persilakan sebagai ketua pengajian untuk bisa menyerahkan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Dewan Penasihat Pengajian Bulanan Ibu-Ibu Nur Masitoh kepada Ibu Haja Lutfia Dewi Malik Madani. Kami ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yakni doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Supriyadi Assedik QH MSOS. Sebelum saya doa, terima kasih ya, doa dan tali kasihnya. Semoga
bermanfaat untuk saya. Makasih ya Bu. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa zidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tawwil umrana ya Allah. Allahumma tawwil umrana ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah. Berkailah umur kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Karim ya Mujibat da'wah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengumuman. Untuk yang pengumuman pertama, jumlah infak pada pengajian sore hari ini mendapatkan Rp760.000. Dan untuk infak bulan Agustus kemarin 708.000. Untuk peraih door prize pada pengajian sore hari ini, untuk yang pertama Ibu Sumirah, 2 Ibu Muslimah, 3 Ibu Sam atau ibunya Ibu Dewi Moko, 4 Ibu Irin, yang kelima Ibu Zaidimah. Nanti untuk door prize-nya bisa diambil setelah pengajian ya Bu. Ibu-ibu pengajian Nur Masitoh yang kami muliakan, acara demi acara telah sama-sama kita lalui. Semoga pertemuan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Dan semoga kelak kita berkumpul juga di surganya sebagaimana berkumpulnya kita pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya selaku pembawa acara pada pengajian sore hari ini, jika terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang sopan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.